Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Tuti pada pembelajaran IPA. Sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk mengisi absen dan tak lupa pula untuk berdoa. Kali ini kita akan membahas sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan kesesuaian alat gerak hewan dan lingkungannya. Kemudian dapat menjelaskan kesesuaian sistem otot hewan dan pola geraknya, serta teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi pada sistem gerak hewan. Kemudian gerak pada tumbuhan berdasarkan faktor rangsangan yang diterima. Gerak pada hewan. Apakah hewan bergerak? Ya, hewan bergerak. Gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Untuk apa hewan bergerak? Secara umum ada dua tujuan hewan bergerak, yaitu untuk melindungi diri dari predator dan mencari mangsa. Bagaimana hewan bisa bergerak? Hewan bergerak dilihat dari lingkungannya. Untuk hewan yang hidup di air, hidup di darat, dan hidup di udara. Gerak hewan di darat. Ciri-ciri hewan yang bergerak di darat memiliki otot kuat, tulang kuat, dan kaki ramping. Ini untuk mengatasi inersia dan menyimpan energi pegas atau elastisitas pada tubuh hewan. Perhatikan tabel kecepatan gerak hewan darat. Nah, berdasarkan data pada tabel, hewan memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda. Nah, di sini dibedakan karena bobot tubuh, struktur tulangnya, dan otot. Selanjutnya, gerak hewan di air. Contoh hewan ini adalah kita ambil ikan. Ikan dapat melayang di dalam air disebabkan kerapatan air yang besar, gaya angkat air yang besar, massa jenis hewan yang kecil, serta bentuk tubuh ikan yang berbeda-beda. Ciri-ciri hewan yang bergerak di air. Kita ambil contoh ikan. Mereka memiliki tubuh berbentuk torpedo atau streamline. Kemudian mempunyai renang untuk mengatur gerakan naik turun. Otot dan tulang belakang yang kuat yang mendorong ekor ikan. Kemudian mempunyai gerak tubuh dan sirip ekor yang berfungsi untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, serta sirip pasangan dan sirip tengah yang menyebabkan ikan-ikan di terumbu karang itu bergerak dengan cepat. Berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di air, nyamuk seolah-olah berdiri di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antara molekul-molekul air. Selain nyamuk, anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Gerak hewan di udara. Burung dapat terbang ke udara karena memiliki gaya angkat yang besar, kerangka ringan, tulang dada yang kuat, serta otot yang kuat. Teknologi yang terinspirasi dari sistem gerak hewan. Kita ambil contoh pesawat terbang yang terinspirasi dari burung. Burung dapat terbang karena adanya gaya dorong sayap ke bawah dan gaya angkat burung ke atas. Kita lanjutkan untuk sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan merupakan kemampuan atau iritabilitas pada tumbuhan dalam upaya melakukan respon terhadap suatu rangsangan yang ada di sekitarnya. Nah, tujuan mempelajari materi ini akan membantu kalian memahami gerak tumbuhan yang ada di sekitar. Nah, mulai dari jenis tumbuhannya, penyebab gerak tumbuhannya, serta contoh dari tumbuhannya. Macam-macam gerak pada tumbuhan dilihat dari faktor rangsangannya. Yang pertama, gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang berasal dari dalam diri tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk gerak endonom, yang pertama nutasi, yaitu gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsang dari luar. Contohnya gerak rotasi pada sitoplasma. Yang kedua, gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan karena perubahan kadar air secara terus-menerus. Contohnya pada tanaman polong-polongan, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah.
Yang kedua, gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Yang termasuk gerak etionom diantaranya gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang termasuk dalam gerak tropisme adalah gerak fototropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian geotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, hidrotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sumber air, keberadaan sumber air. Kemudian kemotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Lalu tikmotropisme, gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sentuhan atau getaran. Selanjutnya gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Yang termasuk dalam gerak nasti yaitu fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya bunga pukul 4 yang selalu mekar pada sore hari. Kemudian ada niktinasti, gerak nasti yang dipengaruhi oleh faktor gelap atau gerak tidur pada tanaman. Contohnya menutupnya daun polong-polongan. Kemudian tikmonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya menutupnya daun putri malu karena disentuh. Selanjutnya termonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip pada saat musim semi yang berudara hangat. Lalu haptonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan serangga. Contohnya tumbuhan kantong semar yang menutup pada saat masuk serangga. Kemudian gerak nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya air, kelembapan udara, kemudian cahaya. Nah, contohnya adalah sel penjaga pada stomata. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak bebas atau berpindah sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Yang termasuk gerak taksis diantaranya fototaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang cahaya. Contohnya kloroplas, gerak kloroplas pada daun. Yang kedua kemotaksis, gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsang zat kimia. Contohnya berpindahnya sel spermatozoid pada tanaman paku atau tanaman lumut. Demikianlah materi sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem gerak pada hewan maupun tumbuhan. Nah, pada sistem gerak hewan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, struktur tulang dan otot. Kemudian sistem gerak pada tanaman juga banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, sampai di sini untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.